Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua dan senantiasa Allah berikan nasihat wal afiyah. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan dan mengulas tentang bab qada dan qadar, ya, yang mana memang ketika qada dan qadar ini menghampiri kita, seharusnya memang sudah ada dalam diri kita dan sudah kita persiapkan dengan penuh ridha, dengan penuh ikhlas. Baik, sebelum kita memulai, ada satu pertanyaan dari saya. Apa yang terlintas dalam hati kalian atau dalam pikiran kalian ketika mendengar kata-kata takdir? Apakah pasrah? Ya. Kemudian apakah frustasi? Ataukah ikhlas? Ya, atau justru optimis? Kira-kira mana? Ya. Nah, kata takdir ini sebenarnya lebih cocok dia berbarengan dengan qadar, karena takdir itu adalah sesuatu yang memang terjadi, ya, dan sudah Allah tetapkan keterjadiannya, ya. Berbeda dengan qada. Baik, kali ini kita mulai dengan mengulas tentang qada terlebih dahulu sebelum kita kepada qadar, ya. Qada itu memiliki asal kata dari bahasa Arab, ya, yaitu asal katanya dari qada yaqdi qadaan. Ini, ya, yang mana memiliki arti pertama secara bahasa itu adalah, ya, penentuan. Dan ini ada dalam surah Al-Fussilat, ya, ayat 10. Di mana dalam surah Al-Fussilat ini, pada ayat ini, kata-kata takdir, ya, itu menggunakan kata-kata wa qaddara fiha, dan Allah lah menentukan, ya, pada kadar makanan penghuni dunia, ya. Ini arti pertama daripada qada. Kemudian, ya, makna kedua secara bahasa, qada itu adalah sebuah pemutusan atau hukuman, ya. Hal ini terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 20. Di mana di dalam surah Al-Mu'minun ini, ya, Allah berfirman dengan menggunakan kata-kata, ya, atau dengan menggunakan kata yaqdi yang berbunyi, ya, wallahu yaqdi bil haqqi, ya. Dan sesungguhnya Allah itu memutuskan dengan benar segala keputusan yang telah Allah tetapkan, itu semua telah Allah putuskan dengan benar dan dengan sebenar-benarnya. Ini makna atau kata qada yang kedua. Selanjutnya, ya, kata-kata qada ini mempunyai makna ketiga, ya. Baik,
supaya lebih ini. Nah. Mempunyai makna ketiga bahwasanya qada itu adalah sebuah perintah, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini terdapat di dalam surah Al-Isra, ya, ayat 23, di mana dalam firman Allah ini pada ayat depannya dengan menggunakan kalimat wa qadayna ilaihi dzalikal amru. Ya, kata-kata perintah ini, ya, di dalam surah Al-Isra ayat 23 ini menggunakan kata-kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Kata-kata qada yang digunakan di sini mempunyai makna perintah, ya. Adapun yang keempat, makna qada yang keempat itu adalah sebuah pemberitaan. Artinya sebuah kabar, ya, yang mana dalam kisahnya di sini adalah disebutkan tentang kisahnya kaum Lut. Jadi Allah ketika mengabarkan kepada Nabi Lut ketika itu, ya, itu adalah kaum Sodomi, bahwasanya Allah akan menumpaskan mereka dengan habis, ya, di waktu subuh. Nah, dalam ayat 66 ini, dalam surah Al-Hijr ayat 66 ini, ya, kata-kata qada ini, ya, menggunakan kata-kata qada juga, ya. Wa qadayna ilaihi dzalikal amru anna dabira haula'i maqtu'um musbihin. Dan telah kami wahyukan kepada Lut perkara itu, yaitu bahwa mereka itu akan ditumpas habis di waktu subuh. Ini, ya, ini adalah makna dari qada, ya. Adapun menurut Syekh Muhammad Sahil Al-Utsaimin, ya, bahwasanya beliau berpendapat tentang qada itu sebenarnya para ulama juga pada saling berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya qadarlah yang dinyatakan ini adalah sebuah ilmu Allah sejak zaman ajali. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya qada yang ilmu Allah yang ada sejak zaman ajali, ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya, ya, qadar itu, ya, qadar itu adalah sesuatu yang memang terjadi, ya, atau qadar Allah atau ketentuan Allah, ketetapan Allah yang terjadi, ya, terhadap sesuatu pada waktu terjadinya, ya. Ini waktu terjadinya. Artinya seperti ini. Ketika definisi, ya, atau pengertian daripada qada itu adalah sesuatu ketentuan Allah yang ada sejak zaman ajali, sejak dulu itu sudah ada, itu qada. Adapun qadar itu adalah pada waktu terjadinya. Ini bisa diartikan seperti ini. Jadi qada ini, ketentuan Allah ini yang sudah ada sejak zaman ajali, tidak akan terjadi kecuali memang sudah qadar, ya. Tapi kalau sudah terjadi, kalau sudah qadar, artinya qada ini sudah terjadi, ya, seperti itu. Dan keduanya ini antara qada dan qadar, ya, dia ini, ya, ketika kita mengimani keduanya ini, ya, maka kita beriman kepada qada qadar ini harus mencakup kepada 4 hal.
Yang pertama adalah ya ketika kita beriman kepada Allah berarti kita ya kepada qada dan qadar, maka kita beriman kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya di sini bahwasanya qada dan qadar akan terjadi itu atas ilmunya ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, beriman kepada qada qadar itu adalah harus dibarengi dengan kita beriman kepada catatan, segala catatan ya, dari mulai kita lahir sampai dengan kita mati. Catatan itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Ini sudah kesimpan semuanya ya, dari mulai awal kelahiran sampai dengan kita mati nanti, ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi qada dan qadar tidak akan terjadi kecuali memang dia sudah ada di Lauhil Mahfuz tentang catatan kehidupan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwasanya beriman kepada qada dan qadar itu adalah beriman juga terhadap masyiatillah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, kehendak Allah. Qada dan qadar tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada pembagian qadar di mana memang dia menuntut ya, qadar, salah satu qadarnya ini adalah menuntut hasil usaha manusia dibarengi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Kemudian beriman kepada qada dan qadar itu ya, itu harus dibarengi dengan beriman ya bahwasanya semua yang berada di muka bumi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesungguhnya hanya Allah lah al-Khaliq, ya, hanya Allah lah sesungguhnya yang maha pencipta segala yang ada di muka bumi dan yang ada di langit, ya, seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ya, saya ulangi bahwasanya qada dan qadar tidak akan terjadi ya kecuali yang pertama atas ilmunya Allah, yang kedua memang dia berada di Lauhil Mahfuz, yang ketiga memang dengan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah dengan meyakini kemudian Allah menjadikan, Allah menciptakan ya qadar itu terjadi ya, seperti itu. Ada beberapa ya dalil wajib tentang qada dan qadar ya, di antaranya ada di dalam oke, sebentar. Dalil qada dan qadar ini ada di dalam surah At-Taubah ya. Di dalam surah At-Taubah ayat 51 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Ya. Di sini kataballahu ya, kata-kata ya, kataballah ya, di sini adalah yang menunjukkan bahwasanya segala sesuatunya ya tidak akan terjadi kecuali atas ketetapan atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Nah, yang dalil berikutnya adalah ada di dalam surah ya Al-Hadid ayat 22 ya. Oke. Ada dalam surah Al-Hadid ayat 22 bahwasanya di sini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika
'alallahi yasir, ya. Setiap bencana yang menimpa di muka bumi ini dan yang menimpa kita semua, ya, itu sesungguhnya telah, ya, tertuang di Lauhil Mahfuz. Ya, seperti itu. Jadi sudah tertulis, ya, sebelum Allah mewujudkan, ya, sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan dapat kita pahami, dan mudah-mudahan dengan segala ketentuan qada dan qadar yang sudah terjadi kepada diri kita atau yang sudah termaktub dapat kita jalani dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas, dengan ridha, dan dengan optimis, ya. Maka ada kata-kata bijak menyatakan bahwasanya terhadap masa lalu, ya, sudah biarkan dan jadikanlah sebuah pelajaran untuk kita semua, ya. Kita fokus masa sekarang ini, kita jalani dengan sebaik-baiknya dan penuhi dengan perbekalan yang banyak, ya. Dan kita jangan pernah merisaukan masa depan, karena sesungguhnya itu sudah termaktub di dalam Lauhul Mahfuz, ya. Jadi jangan pernah risau akan masa depan, karena sesungguhnya Allah sudah menentukan, ya, qadar setiap kita, qada setiap orang, ya. Tapi tetap Allah menuntut di mana, ya, qadar kita, usaha kita sebelum terjadi, ya, dengan usaha dan doa, ya, seperti itu. Ingat, hidup kita itu cuma 3 hari, ya. Artinya masa lalu, ya, kemudian masa saat ini, dan masa yang akan datang, ya, seperti itu. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami, ya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.